Nah, ini kotak-kotaknya tidak ada sedikit pun unsur JNE. Ini ya, kita ulang lagi kotak-kotaknya, tidak ada unsur JNE. Short movie by Hajar Pramoedji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Literature Channel. Tapi kali ini kita tidak mengumumkan event, melainkan kita hari ini akan mempertanyakan ataupun sebuah event yang digelar oleh JNE. Sebuah event yang digelar oleh JNE yaitu event 30 tahun JNE, berbagi kebahagiaan. Nah, event JNE ini banyak kategori, ada kategori umum, ada kategori wartawan, ada kategori karyawan. Yaitu adapun eventnya itu ada event menulis, ada event foto, dan juga event video. Nah, Literature Channel ini mencoba juga, ikut juga dalam video, dalam kompetisi video, yaitu video JNE ke 30 tahun berbagi kebahagiaan. Adapun kompetisi itu telah diselenggarakan sejak 26 November 2020 sampai dengan di 31 Desember 2020. Dan pengumumannya itu dilakukan hari ini di tanggal 31 Januari 2021. Nah, selamat kepada seluruh pemenang. Namun kami di sini sedikit kecewa karena salah satu pemenang yang ditetapkan, yang telah diumumkan di Kompasiana sekitar pukul 19.00, sekitar 19.00, jam 7 malam ya, sekitar jam 7 atau jam 8 malam tadi, itu telah mengumumkan pemenang-pemenangnya. Nah, salah satu pemenangnya yaitu juara 2 dengan judul video Kembali ke Fitri oleh Hajar Pramoedji. Nah, di sini kami sangat kecewa ya. Sangat kecewa, bukan kami mengatakan kontennya itu, kualitas videonya itu tidak bagus, bukan. Akan tetapi kami kecewa karena apa? Karena unsur JNE di dalam video setelah berulang-ulang kali kami menonton videonya itu sama sekali tidak ada. Sepertinya video ini malu-malu ya, malu-malu untuk ikut lomba di event JNE. Malu-malu, dia tidak mau memberikan unsur JNE di dalamnya. Di pengumuman Kompasiana itu link videonya itu langsung otomatis ke Instagram Hajar Pramoedji ya. Jadi kita bisa mengakses langsung. Pada saat tadi kami lihat, kita dapat mengakses langsung ke videonya, video kompetisi yang dikirimkan Hajar Pramoedji untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, memang videonya bagus, sangat bagus. Begitu juga dengan juara-juara lainnya. Juara 1 Every Year Every Happiness oleh Grace Yvonne Kristi Santoso, itu adalah animasi, sangat unik, videonya sangat bagus. Kemudian juga juara 3 Mike Tetangga dan Paket JNE oleh Jimmy De Silva ya. Juara 3 ini malah kami
sangat bahagia melihat videonya, sangat bahagia karena memang video yang disajikan oleh Jimmy De Silva ini sangat lucu ya. Tapi untuk yang juara 2, pada awalnya kami bahagia menonton video ini. Jujur, pada awalnya kami bahagia menonton video ini. Namun setelah video itu, kenapa persyaratan dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara event, yaitu JNE, itu tidak ada di dalam video ini. Yaitu unsur JNE-nya itu tidak ada dalam video ini. Nah, ada sedikit di tas kurir yang membawa paketnya, di tas besar, apa namanya itu, di tas besarnya dalam video itu. Nanti kita tampilkan videonya ya. Kita tampilkan videonya, ada sedikit warna-warna biru di tengah tasnya itu. Nah, apa ya? Mungkin tidak tepat kalau hanya itu dikatakan unsur. Yang namanya unsur itu harus jelas. Nah, seperti halnya unsur di dalam suatu tindak pidana, di dalam permasalahan hukum, yang dikatakan unsur itu harus jelas. Unsur pembuktian itu harus jelas. Nah, sedangkan ini ya, yang dimaksud dengan unsur di dalam video itu tidak ada. Kalaupun ada sedikit mirip itu tidak jelas itu ada tulisannya jelas JNE, itu tidak ada sama sekali. Kemudian dalam video ini kami melihat itu pembuat video itu malu untuk menyebutkan JNE atau memberikan unsur JNE di dalam video tersebut. Sepertinya dia malu. Karena apa? Karena di akhir videonya bagus, tapi untuk lomba persyaratan dan mekanisme juga harus diperhatikan. Ini sama sekali tidak ada unsur JNE. Namanya Mbak Fitri lengkapnya apa, Mbak? Jenenganku Rika Fitri Novita. Ono apa lah, Dim? Dalam dialognya juga tidak ada menyebutkan JNE. Iki kayak Mbak Fitri. Iki lho, Mbak, tak kembalikan lagi. Walah, iya Dim, bener. Pantesan mau Mas kurirnya tak telepon, jarine paketane gak ono, malah hilang. Wah, alhamdulillah lho, Mbak. Seharusnya kan dalam dialognya disebutkan kurir JNE, ini kurir aja. Aneh kan? Sepertinya malu menyebutkan JNE dalam video ini. Di penutup juga nggak ada penutup JNE gitu, nggak ada. Halo Mas, ini paketannya udah sampai. Tadi ketinggalan. Saat ada seorang perempuan yang menerima paketnya dari seorang anak yang bernama Dimas. Perempuan itu pun juga tidak ada sama sekali menyebutkan JNE di dalam dialognya tersebut. Seperti kalau tidak salah itu salah satu dialognya itu, iya tadi kurirnya nelfon kalau paketnya tidak ada, paketnya hilang. Itu di dalam video itu. Padahal kan bisa pemeran dalam video tersebut mengucapkan kurir JNE, mengatakan dengan jelas kurir JNE, tapi ini tidak. Jadi kami menduga pembuat video ini malu untuk memberikan unsur JNE di dalam videonya. Dia malu memberikan unsur JNE di dalam videonya. Atau mungkin juri dalam kompetisi ini yang apa ya, yang telah yang diprank oleh pembuat video, ataupun sebenarnya video bisa saja video yang ditampilkannya itu, yang dikirimkannya itu adalah video untuk produk-produk lain, karena juga kami, ataupun untuk konten dia sendiri, karena juga kami melihat di setruk
paketnya itu ada kalau nggak salah produk-produk kecantikan gitu, produk-produk kecantikan di struknya tersebut. Nah, sayangnya kami yang mengikuti ini juga, yang mengikuti kompetisi JNE ini juga merupakan penyelenggara event. Malah kami menyelenggarakan event itu setiap minggu tanpa terputus dengan hadiah yang cukup lumayan. Setiap minggu kami memberikan kepada masyarakat, kepada penulis. Setiap minggunya kami memberikan hadiah tanpa henti. Tapi kami tetap menjunjung tinggi objektivitas, tetap menjunjung tinggi persyaratan, ketentuan, dan mekanisme yang telah kami tetapkan sendiri. Kami tidak mau meludahi persyaratan, mekanisme, dan ketentuan yang telah kami tetapkan. Nah, juara 2 ini artinya Dewan Juri itu telah meludahi persyaratan, ketentuan, dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh penyelenggara event JNE. Ini sangat disayangkan perusahaan sebesar JNE harus menyelenggarakan event dengan seburuk ini, dengan menjuarakan peserta yang malu untuk memberikan unsur JNE di dalamnya. Bukan kami mengatakan video kami harus menang, video yang kami kirimkan harus menang. Video kami itu sangat jauh dari kata bagus. Karena memang ini adalah pertama kali kami membuat video. Literasi Channel ini membuat video untuk diikutkan event, baru pertama kali. Dan kami juga dari awal tidak berharap lebih. Akan tetapi kita sangat miris dari ratusan peserta yang bagus-bagus, yang harusnya bisa berkesempatan untuk menduduki juara 2 ini. Ataupun kenapa tidak Jimmy De Silva yang juara 2? Kenapa harus video kembali ke Fitri yang tidak lengkap mekanisme, persyaratan, dan mekanismenya, itu tidak ada unsur JNE di dalam videonya. Jadi itu saja mungkin ya. Ya jujur kesal karena harusnya ada video lain yang memenuhi persyaratan dan mekanisme di event 30 tahun JNE ini. Jadi dengan kompetisi yang seperti ini, JNE itu malah tidak membagi kebahagiaan, tapi malah membagi kekesalan kepada peserta-peserta lainnya. Nah, mungkin ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi kita harus berhati-hati. Dalam penjurian. Juri, hakim, dan wasit itu bisa dibilang, kalau kata-kata orang tua itu, salah satu kakinya itu sudah berada di dalam neraka. Jadi jika juri, hakim, dan wasit ataupun wasit itu tidak objektif dalam memberikan penilaian, dalam memimpin, ini sangat berdampak buruk bagi kita. Mungkin itu hikmahnya. Kami tidak bermaksud untuk menganulir keputusan juri, tidak. Tapi ini sebagai hikmah yang bisa kita petik. Dan juga bisa jadi, mungkin saja kami sama sekali blank dalam melihat unsur JNE di dalam video itu. Tapi memang sama sekali tidak ada unsur JNE di dalam video tersebut. Video yang telah kami lihat di pengumuman tadi ya. Nah, demikian kami sampaikan. Salam literasi, salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.